aku Galuh Mawarni dan aku dari angkatan 4. Nama aku Naval Yudanto, alumni SMP Lab Cibubur angkatan ke-6. Kiranya kayak ini episode khusus buat bercandaan, kita jadi bercanda. Gimana sih bisa ke luar negeri tanpa harus bayar sendiri gitu? Put in the double effort ya, bahwa find opportunities, jangan pernah untuk berhenti bermimpi, always dream big, achieve big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lab Schoolians. Hai. Selamat datang di Lab Space Podcast SMP Lab School Cibubur episode 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Azalia Aisabrina dan saya ditemani oleh saya Nuhawati Nanjar, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan get to know about kakak-kakak alumni yang ternyata punya prestasi di skala internasional. Betul sekali Noah, without any further ado, langsung aja yuk kita kenalan dulu sama Kak Naval yang dulu merupakan Ketua OSIS SMP Lab School Cibubur Angkatan 6 dan Kak Galuh yang merupakan alumni dari Angkatan 3. 4. Oh, 4. Okay. Lab Schoolians, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu kalau misalnya Kak Naval ini ternyata sedang berpendidikan di Australia, bener kan Kak? Betul, di betul Monash University. Nah, Kak Naval ini juga aktif sebagai Ketua PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia dari Monash University. Kak Naval ini juga memiliki banyak pengalaman dalam bidang perekonomian yang nanti akan kami bahas lebih lanjut. Nah, narasumber kedua ini yaitu Kak Galuh merupakan mahasiswi ITB yang punya banyak banget experience dalam program student exchange. Pasti banyak banget kan yang bisa Kak Galuh share ke para Lab Schoolians nih. Karena Kak Galuh ini student action gak cuma di satu negara loh, di Jepang dan di Australia. Jadi pasti nanti para Lab Schoolians penasaran banget nih sama experience dan cerita-cerita dari Kak Galuh. Wah iya nih, aku jadi ikut penasaran. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita dengar perkenalan dari Kak Naval terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Halo, apa nih? Lab Schoolian ya? Hai Lab Schoolians. Lab Schoolians. Kenalkan, tadi yang udah di-mention, nama aku Naval Yudanto, alumni SMP Lab Cibubur angkatan ke-6. Dan juga seperti mention pernah menjabat sebagai Ketua Umum OSIS angkatan ke-6 di Lab School. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Monash University, Melbourne, Australia. Sedang mengambil jurusan Bachelor of Business, majoring in Economics and Business Strategy and International Business. Gitu. Wah, menarik banget ya. Sekarang boleh Kak Galuh? Boleh. Hai Lab Schoolians. Seperti yang udah disebut, aku Galuh Mawarni dan aku dari angkatan 4 di Lab School Cibubur. Sekarang ternyata udah 14 ya? Iya, angkatan udah Jauh banget kita jauh banget. Ya, udah tua banget kayaknya. Nah, kalau aku baru aja lulus dari ITB dan aku mahasiswa berprestasi runner up di ITB, tingkat skala ITB. Keren. Terus juga aku student exchange 4 kali, 2 kali ke Jepang dan 2 kali ke Australia. Jadi aku juga ada pengalaman di University of Adelaide, ANU atau Australia National University, Chiba University Tokyo, dan Keio University. Gitu. Keren banget ya. Takut duduk di sebelah. Iya. Aku mau tahu nih, Kak Galuh kenapa kakak ambil jurusan DKV Kak? Karena kayaknya guru-guru di sini juga udah tahu dari zaman aku di SMP sini tuh aku sukanya gambar terus dan aku kerjaannya jualan gambar mulu dari SMP. Iya. Jadi aku suka jualan commission, ilustrasi dan jadi kayak sampai kuliah pun kepikirannya mau mau DKV banget gitu, dan obviously ITB is the best choice for DKV untuk aku gitu. Jadi emang udah ada passionnya dari SMP ya kan? Betul, udah dari lama. Dan aku yang desain ini loh, baju angkatanku. Logonya angkatan Zaskara Viradana. Apa tuh logonya tuh kalau boleh tahu? Ular. Ular. Ini kan lagi Year of the Snake juga. Bener. Nah, kalau Kak Naval itu ngambilnya jurusan apa? Dan
emang itu udah passion yang dari SMP atau emang baru-baru ini digali? Nah, sebenarnya yang tadi aku udah mention, aku lagi ambil bisnis, majoring in economics and business strategy dan juga international business, jadi double major. Sebenarnya kalau aku beda nih sama Kak Galuh tadi. Kak Galuh kan dari SMP udah tahu nih pengen ambil DKV karena suka gambar dan lain-lain. Kalau aku kebetulan gonta-ganti gitu. Aku dulu sempat SMP pengen kepikiran ambil ilmu politik, terus pengen ambil ilmu komunikasi, terus pernah kepikiran pengen jadi apa ya, pengen jadi ambil teknik juga, tapi akhirnya ambil di bisnis dan dengan terapan itu gitu sih. Jadi kakak emang suka kayak explore bidang-bidang gitu. Betul. Jadi kebetulan kayak baru 2 tahun sebelum masuk kuliah baru menetapkan kayak oh ya pengen ambil ini dan fokus di sini gitu. Oke, nah mungkin sekarang kita agak nostalgia gitu ya di masa-masa SMP. Tua banget kita nostalgia bilangnya. Udah satu dekade. Nah, apa sih Kak perbedaan yang pertama kali Kakak notice waktu Kakak ke sekolah gitu? Kayak perbedaannya kayak jelas banget gak sih gitu, atau emang masih ada deja vu-nya gitu? Deja vu, siap. Boleh Kak Galuh dulu? Maksudnya ke sekolah hari ini? Iya. Oh, guru-gurunya masih kenal aku semua sih. Bahkan tadi aku sebelum masuk sekolah tuh aku kelaparan. Jadi aku mampir dulu beli Indomie ke depan. Terus disambut Pak Roni, Pak Wido, Bu Rifda. Terus mereka semua, Galuh, kamu kenal gak kita siapa gitu? Terus kayak, iya ini Pak Roni, Pak Wido, Bu Rifda gitu. Terus mereka lagi ngopi, lagi sarapan juga kan. Jadi catch up dikit lah gitu. Kalau secara fisik, gedung, dan vibes anak-anaknya gitu sih masih mirip semua. Aku juga kadang tuh suka visit ke sini. Jadi kayak terakhir juga masih kayak mungkin 2 tahun lalu, setahun lalu kali ya. Nggak lama-lama amat. Terus jadi ya nambah mulu sih fasilitas kayak ada resepsionis sekarang di depan. Dulu nggak ada sih. Iya, betul. Dulu angkatan lu juga Nggak ada. Iya, itu Kita nggak beda jauh dong, jangan jauh-jauhin gitu lah. Kita nggak beda jauh. ya, bener. Iya. Yo ya, aku harusnya nanyanya kamu ya. Iya, terus apa lagi ya? Ya ternyata sekarang ada ruang podcast. Itu aku baru tahu. Betul. Dulu nggak ada ya. Biasanya ngobrol doang biasa, kita nggak ada mic gitu ya dulu ya. Iya. Teknologinya belum canggih kalau dulu. Betul, belum di-commercialize. Betul. Iya, kalau dari kamu gimana? Kalau aku tadi bener banget sih kayak Kak Galuh tadi, secara fisik mungkin bangunan sekolah kita dulu, maksudnya dulu bagus ya, lab school bagus banget dulu. Tapi nggak maksudnya kayak ada apa tadi? Gates ya, resepsionis. Kan dulu tinggal masuk aja gitu kan. Pintu kaca otomatis. Iya, betul. Enggak ya? Nggak ada. Pintu Iya, betul. Terus banyak aksesoris lab school di bawah tadi yang kayak ada tulisannya lab school Cibubur, dan lapangannya dulu belum ada sebagus ini sekarang. Baru upgrade, emang baru Gravel kita dulu masih pakai gravel sama lapangan. dia Iya, kayak gitu. iya. Terus Iya. lapangannya juga bukan yang rumput asli gitu. Sekarang jadi sintetis. Dulu GBK kalah bro sama lab school mau Cibubur. nyaingin lab Serau ya? Semuanya sekarang udah tahu. Ditonton dong Kak, ini sama ini Kak, gimana sih Kak? Jangan sebut Jangan lab di-share lagi. ke lab Serau Tolong ya, maafkan jangan di-share. teman-teman, tolong maafkan. Ini kan Sensor mau dulu, dipromosiin Kak. Coba lu unek-unek gua keluar dulu dah Kak. Udah cepetan. garis aja. Iya. Langsung Justru ini yang bikin Katanya- seru ditonton. Iya. Gimana sih? Nyari sensasi tuh. Abis ini siap-siap lab school klarifikasi sama ini alumni saya bermasalah, berprestasi di kuliah, masalah di sosial. Hati-hati Anda berbicara. Aduh. Tapi tadi belum ngejawab ya. Mungkin secara fisik tadi mungkin gedung aja, tapi kalau secara yang tadi sama sebenarnya iya guru-gurunya juga masih ingat, masih welcoming, yang nggak banyak berubah juga gitu loh. Jadi kayak beneran masih keep in touch, terus kayak masih cerita-cerita tentang kayak memori yang dulu. Jadi kayak ya sebenarnya nggak lupa-lupa banget lah. Sangat berkesan kok lab school Cibubur. Mereka nggak expect kamu nikah. Enggak dong. Ini bahaya banget sama podcast. Iya. Oh gitu ya, perbedaan ketua OSIS di Iya. expect-nya. Oh, anak Monash sekarang. Iya. Oh iya, kelihatan lah dari dulu. Berarti Kira kalau gue, dua nanti gimana? loh kamu belum nikah. Gitu. Oke. Lanjut nih keburu dia cerita nikah. Lanjut. Nah tadi kan kakak ngomongin nih tentang kayak tadi ketemu Pak Roni, Pak Wido. Nah kalau dulu waktu kakak SMP kakak dulu paling kayak guru favoritnya siapa sih? Betul. Aduh, siapa ya? Yang Banyak mungkin sih. ternyata kayak pesan-pesannya atau motivasinya tuh kayak sampai Menginspirasi. sekarang tuh iya masih menginspirasi kakak, atau nggak masih kakak pegang teguh gitu lah.
Sebenarnya lebih ke mungkin aku suka how they teach in class, bukan kayak personal connection banget, tapi aku suka banget sama Bu Rifda sih. Oh iya. Iya. Honorable mention to Bu Rifda ya. Iya, tapi kayak she made pelajaran Indonesia tuh feel special for me. Terus kayak aku juga suka Bu Ria. Nggak, ini buat konten dong. Karena ada orangnya di sini. Nggak deh. Karena Bu Ria dari dulu tuh kayak melihara aku gitu loh. Kayak melihara kan. Cara bahasanya. kayak maksudnya teacher's pet gitu. Oh, teacher's Apa dong pet. bahasa Indonesia ya? Oke. Ya, kalau lu gimana? Kalau saya pribadi jujur sebenarnya semuanya berkesan sih menurut aku. Kayak Pramubakti juga masih kena, terus juga teman-teman dari yang kerja di perpustakaan semuanya beneran masih kena Karena semua. lagi di perpustakaan. beneran masih kena tadi loh, ya kan? Terus orang-orang TU, maksudnya semua itu sangat-sangat berkesan gitu menurut aku gitu. Jadi tidak ada, kalau untuk memilih satu mungkin tidak ada ya, karena semua mempunyai perannya masing-masing lah untuk menceritakan Jadi sebuah harus diplomatis cerita. kalau mau jadi ketua OSIS. Ini jawabnya. Nah tapi beneran guys, semuanya, dan bener tadi kata Kak Galuh tadi, guru-gurunya itu beneran passionate banget. Jadi very very committed to their Betul. kids, very very keep in touch walaupun udah lulus, and sangat-sangat bangga lah walaupun mungkin ya angkatannya kayak sudah jauh mungkin karena aku angkatan 6 kan. Tapi mereka masih inget kayak memori-memori dan juga kayak achievement yang selalu bikin kita kayak bangga dan berhasil gitu loh sebagai alumni SMP Lab School Cibubur gitu. Keren gak? Iya. Tos betul. Mantap banget. Cocok jadi politisi. Oh iya, Politisi, betul. politisi. Oh, sama aku juga kangen banget sama Pak Aki. Pak Aki masih Oh ada iya, nggak sih? masih jadi wakil sekarang jadi wakil bidang kesiswaan. Kepala sekolah. Kepala sekolah udah Pak. beda. Tau gak siapa sekarang? Nggak tahu. Kan Pak Uswadin dulu, tau gak Pak Uswadin? Sekarang Pak Taufik. Oh. Iya. Ya, selamat Pak Taufik. Ini kita kira terlalu santai gak sih? Ini harus serius-serius Iya, banget. enggak sih, emang harusnya santai. Harusnya Oh, santai iya. Chill aja, dong. chill. Gak bisa gue nyantai-nyantai gitu Oh soalnya. gitu. Oh, soalnya wibawanya tuh kayak pas dulu jadi ketua OSIS gitu ya. Harus nonchalant gitu ya. Nonchalant, betul. Aku sih bisa ya. Betul. Soalnya gue nggak mau kayak saya pribadi nggak mau menyebut nama-nama lab school tadi yang lain-lain itu. bahaya, sangat bahaya. Harus menjaga koneksi dan relasi sama semuanya ya gitu. Oh, iya. tentunya, gitu. Siap. Nah, kalau tadi kan kayak guru-guru tuh emang yang berkesan, guru-guru yang berkesan. Kalau misalnya momen-momen yang berkesan itu yang masih diingat sampai sekarang tuh apa, Kak? Aku dulu kali ya, boleh. Iya, kamu dulu. Kalau aku pribadi mungkin Lalinju ya, itu yang pertama ya kan. pasti. Apalagi itu kayak merasa ya sebuah kehormatan lah dan Iya. juga sebuah kebanggaan tersendiri. Terus mungkin yang kedua, sama secara informal mungkin ketemu sama teman-teman. Kayak dulu ingat-ingat masa-masa SMP kayak seru ya gitu, kayak besok kita nggak harus mikirin hidup nih, biasanya tinggal datang aja ke Beda ya sekolah. sekarang. Iya, kalau sekarang kan mikir besok kayak aduh nih gimana kalau kerja nggak keterima gitu kan, kuliah susah Aduh, gitu. politik, anjir. Iya, ekonomi 8% gitu kan. berat gitu kan, efisiensi anggaran gitu. Tolong di blog gitu kan. Ya maksudnya SMP itu kayak bener-bener enjoy gitu loh, kayak beneran ketemu teman, main sama teman, terus kayak nggak ada beban hidup lah gitu. Sekarang mungkin kayak lebih kepikiran tentang masa depan gitu. Dan juga pasti yang ketiga ya akademik dan non akademik di lab school sih. Jadi mungkin kayak saat ikut-ikut lomba dan juga pernah ikut acara-acara yang lab school itu sangat-sangat mempromosikan lah, sangat-sangat kayak memfasilitasi anak-anak gitu. Apalagi aku juga merasa kayak dibantu banget sama lab school. Makanya untuk pendidikan terbaik ingatlah lab school. Jadi masuk lab school Cibubur teman-teman semua. Siap. Promosi banget gak sih? Iya, bagus. Tagline-nya emang gitu dari dulu ya. Ingat satu nama. Ingat satu nama. Ingat Ingat satu SMP nama Lab lab school. Iman, ilmu, amal. Iya. Oh, masih hafal. Masih apa? 7 nilai dasar lab school bisa gue sebutin sekarang. Coba lu. Jangan gue bohong. Pencitraan. Itu 7 nilai dasar lab school kan? Oh bukan. Lu gimana? Kalau Iya betul banget. Aku setuju sama yang lingkungannya sih, kayak enak banget di lab school itu, pulang sekolah pun tuh enak buat ngaso-ngaso, main-main, hangout, ngobrol. Terus bahkan dulu tuh kalau aku nggak ngerti, aku tinggal pulang sekolah
ke ruang guru minta ngajarin ulang gitu. Karena aku SMA-nya kan di negeri, nggak ngerasain kan lu SMA privilege lu. Aku di SMA negeri jadi kerasa banget bedanya. Jadi maksud lo kualitas pendidikan Indonesia tidak sama? Yeah, that's exactly what I mean. Oke. Jadi salah siapa? Gimana ya? Sorry aja. Katanya nggak membuat sensasi ya. Maaf. Simpulin sendiri aja, sendiri aja. Jadi kerasa banget dulu tuh lab school, guru-gurunya passionate. Jadi mereka nggak cuma mau ngajar, nggak cuma mau lengkapin buku nilai gitu, tapi beneran mau kitanya ngerti dan mau kitanya passionate juga sama dengan mereka. Jadi passionnya itu tuh yang nular gitu. Jadi bikin belajar tuh seru banget. Dan bener kata Naval, kalau mau lomba atau apa-apa tuh feeling supported gitu, Yep. feeling facilitated Exactly, yes, gitu. Dan yes. mereka push kita untuk ke arah sana. Tapi ya aku perbandingannya kan sama SMA negeri itu beda banget. Mereka tuh nggak passionate gitu. Mereka beneran kerasa ngisi buku nilai aja, terus datang juga suka-suka gitu. Terus kayak kalau lomba ya udah dilempar aja, kamu lomba ya besok gitu kayak. Hah? Untung menang. Iya. Untung menang. Jadi untuk pendidikan ingat satu nama. Apa itu? SMP Lab School Cibubur. Kita dibayar sama lab school, kita promosi banget nih lab school, tolong ya lab school. Kak, kan kakak kayak banyak ikut beasiswa, terus kakak juga bersekolah di luar negeri gitu. Itu emang kayak terpengaruh dari SMP atau gimana? Mungkin Kak Galuh dulu kan Ya, boleh Kak jawab Galuh. mungkin. Mungkin berpengaruhnya nggak directly, tapi gini, pas SMA kan aku merasa langsung jeblok lagi gitu nilainya. Kayak padahal pas SMP tuh aku pinter. Katanya tadi tidur mulu kata lu. Iya, tidur mulu tetep Pinter. bagus nilai gue. Keren. Justru itu susahnya. Lu kan expected kan. Oke. Ketua OSIS ya Oke. harus pinter kan lo? Alhamdulillah. Lulus buktinya kan. Kalau lulus kan berarti menandakan something. Oh Oke, gitu. Ya. Iya, jadi kerasanya sih karena ada pengalaman di lab school kayak gue dulu bisa kok, gue dulu berprestasi kok. Masa pas SMA gue gini-gini aja gitu. Bukan gini-gini aja lagi kan, bukan mediocre lagi, tapi kerasanya jomplang banget. Ngerasanya kayak ini beneran gue kayak gini gitu. Kayaknya enggak deh gitu loh. Tapi karena ada pengalaman di lab school itu yang naikin ego bukan naikin percaya diriku gitu. Kayak aku tahu kok kalau difasilitasin secara benar aku bisa gitu loh, mencapai full potentialku gitu. Jadi keren banget emang nih. Berarti motivationnya tuh ke-build karena bersekolah di SMP Lab School Cibubur Iya, juga gitu. Iya betul. Betul. Jadi kayak I knew I was destined for greater gitu. Kayaknya my version of high school me was not the real me gitu. Kayak no, I'm just aku ini pas SMA tuh aku di lingkungan yang salah aja gitu loh. Tapi aku sebagai orang nggak salah kok. Like, I have more for me in the future gitu. Jadinya Terbukti ya. terbukti. Emang keren banget. Terbukti banget. Keren banget ini. Keren banget. Walaupun tidur terus. Iya. Berarti mungkin inspirasinya adalah banyak Tidur terus. di kelas. Iya, betul. Tidur lebih keras. Betul. Kalau lo gimana? Boleh diulang pertanyaannya tadi apa? Ya jadi kan kakak kan sekarang kayak lagi berkuliah di Iya. Australia. Nah itu tuh emang kayak terpengaruh dari pengalaman-pengalaman di SMP atau gimana? Kalau sebenarnya pengaruh tuh pasti ada ya. Kayak untuk tadi Kak Galuh bilang bahwa destined for greater, bahwa kita harus semakin ke depan tuh harus selalu mengimprove diri kita dan selalu ingin menjadi yang lebih baik, tadi yang Kak Galuh bilang. Jadi pasti menginspirasi tuh pasti ada cita-cita untuk sekolah di luar negeri, terus juga sebenarnya nggak kepikiran juga bisa sampai kuliah di luar negeri juga untuk melanjutkan gitu kan. Inspirasinya mungkin ya pastinya kalau aku sih dulu ya, luar negeri tuh sekolahnya tuh kayak anak-anak itu kayak lebih mandiri. Terus kayak diajarkan untuk lebih kritis dan juga untuk diajarkan lebih berekspresi, lebih inisiatif. Walaupun di lab school sudah ada tentunya, tapi di luar negeri itu mungkin didorong dengan lebih gitu loh. Jadi pastinya kalau menginspirasi sendiri itu ya ada banget. Dan ya alhamdulillah diberikan kesempatan dan juga diberikan tujuan lah untuk berkesempatan kuliah di luar negeri dan sekolah juga gitu. Gitu. Nah terus menurut kakak ada nggak sih kayak
kayak pelajaran yang penting yang kakak bawa sampai sekarang. Jadi kayak dulu tuh misalnya mindset itu kakak anggap sepele, tapi sekarang ternyata kayak impactnya besar banget gitu buat kehidupan kakak. Mungkin bisa di-share ke para Love Schoolians? Kalau aku mungkin yang pertama adalah solidaritas ya. Bahwa teman-teman sampai sekarang teman-teman SMP aku tuh masih kuat-kuat banget, teman-teman Love School. Jadi angkatan 6 yang nonton kayak keren banget. Sekalian promosi kan bangga menjadi angkatan ke-6 Love School Cibubur gitu kan. Jadi dan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama guru-guru bahwa we never know ntar ke depannya bahwa orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita pernah temui sukses, akan saling membantu, koneksi yang ke depannya pasti akan berguna banget ya untuk kehidupan nanti gitu. Dan mungkin yang kedua, ini saya nggak bohong bahwa iman, ilmu, amal adalah sangatlah penting. Oke. Bahwa kita harus beriman gitu. Ini kata Pak Arif Rahman dulu ya. Kita harus masih jadi iya, penasehat bahwa sekarang. dari dalam kita harus benar dulu nih. Kita harus beriman dan kita juga harus berilmu. Ya kan? Tapi kita juga jangan lupa untuk mengamalkan kembali kepada masyarakat. Tepuk tangan audiens. Kalau Kak Galuh gimana Kak? Waduh, aku nggak sediplomatis itu ya guys. Tapi menurutku lebih ke having those people, having a support system, having someone believe in you fully, even when you don't believe in yourself. Pada saat itu tuh Pak Akik sih yang dia tuh niat banget kalau ngetik review di rapot tuh, reviewnya satu-satu customize gitu per orang. Dan bahkan waktu itu pas SMP tuh aku masih receh-receh kan jualan gambarku, tapi Pak Akik tuh ngelihat itu sebagai hal yang amazing banget gitu loh, kayak Galuh ini udah bisa jualan gambarnya, udah bisa nargetin international market bla 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 gitu. Terus kayak aku bacanya tuh kayak terenyuh gitu kan, kayak I'm so happy that Pak Akik tuh merhatiin aku segitunya dan think that highly of me gitu. Jadi having someone believe in you that much tuh kayak ke bawah sampai ke depannya, it boosted my confidence, it boosted my passion juga, dan percaya sama diri sendiri even when aku di lingkungan yang tidak mendukung gitu. Itu sih pentingnya. Jadi walaupun lingkungannya nggak mendukung, tapi it didn't bring me down gitu. Well, it did mentally, but like no, I knew I was destined for more gitu loh, karena experience kecil seperti pas di SMP gitu. Jadi itu kebawa terus, dan itu sih yang aku pegang teguh sampai sekarang gitu. Ibu-ibu muda ini keren sekali. Seru ibu-ibu muda. Belum mau nikah. Aku benernya nggak, podcast yang lain tuh gimana sih? Kayak Podcast yang kayak formal gitu loh, kayak kita salah, kita salah. Kita apa-apa. Kita salah. Kita special edition nggak? Kita special edition. Kita dikiranya kayak ini episode khusus buat bercandaan, kita jadi bercanda. Justru ini yang bring the viewers. Yang tahu setelah episode ini justru malah makin banyak yang nonton, karena kayak seru-seru nih narasumbernya. Ini buat portofolio nggak bagus, kita udah bercanda ini. padahal IG-nya udah nonchalant gitu Iya. ya. Iya. Oh, gue mah personal brandingnya. Iya, Gue juga jaim sih. Kalau kalian gimana? Ada apa kiat-kiat sukses nggak sekiranya yang kayak guru yang kayak kelas 1 misalnya kayak nyebut something and then you guys kayak that's gonna be my value and my goals gitu. Sebenarnya sih kayak ini kayak guru-guru tuh kayak suka kayak ngomong kayak Nuh kamu nanti jadi ketua OSIS aja gitu kan. Cuma kayak aku kayak dari situ tuh aku jadi kayak ya udah apa aku daftar aja, terus aku beneran daftar, terus aku beneran kayak try to get what I want gitu, terus beneran kecapai. Jadi kayak mereka tuh kayak nge-plant something in us sehingga kayak kita tuh jadi kayak pengen terus buat ngejar nilai gitu. Biasanya tuh kayak misalnya kayak guru-guru tuh kayak kalau misalnya guru-guru tuh kayak udah nyaranin kayak kamu kayak cocok deh jadi ketua ini, kamu cocok deh jadi ini. Jadi kayak kita ngerasanya kayak kita udah dapet kayak apa ya persetujuan dari guru, jadi kesannya kayak emang aku layak gitu. Sampai guru-guru tuh kayak percaya buat kayak aku dijadiin apa gitu. Jadi itu emang guru-guru tuh suka kayak nge-boost up our confidence banget sih. Menunjukkan kualitas guru-guru di lab school itu sangatlah. Ini gue beneran mau ngomong. Bahwa guru-guru di lab school tuh sangat-sangat ya itu tadi kan, bahwa melihat sebuah siswa itu tidak hanya sebagai sebuah nilai dan rapot,
tapi membuat kayak oh ini anak mempunyai potensi di sini, Iya. mempunyai tempat di sini Tiap dan siswa tuh di-analyze betul gitu. dan guru itu mempunyai doa tersendiri bahwa ini orang bisa sukses dan akhirnya ntar bakal tercapai cita-citanya. Betul dong? Betul, kan? betul. Lo ketawa duluan sih, lu merendahkan gua gimana sih? Lu gimana sih? Kesimpulannya adalah ingat satu nama Betul. SMP Let's Go Cibubur. Betul. Kayak itu ulang-ulang terus ya dari tadi. Oke, lanjut nih. Oke lanjut ya. Oke. Nih kak kan kakak berpendidikan di luar negeri nih. Itu pasti jadi mimpi semua orang, termasuk aku jujur sama Azalea juga kayaknya mau nih. Ya belum diskusi aja sama orang tua. Nah, kok kakak bisa kepikiran sih buat kayak berpendidikan di luar itu? Terus juga gimana kakak bisa kayak Santai aja, santai. gimana bisa kayak capai mimpi-mimpi itu, gimana bisa Persiapannya tuh dedicate apa yourself, aja gimana gitu. ya persiapannya apa aja. Mungkin alumni kebanggaan angkatan 4 mau jawab dulu. Eh, Boleh? Oh, Boleh kak Galuh? Mungkin kalau aku motivasinya tuh lebih personal banget sih, kan life school ini ya. Lab school lagi Let's go. nih. life Udah school. siap nih, gue udah Life school. Gue siap banget ini. Semua karena life school Cibubur ya. Kita jangan jelas lab school banget, kita gak dibayar sama ini. Enggak. Ini agak personal sih, kayak kalau di lab school tuh kan everyone is secara socio-economic privilege ya. Sedangkan kenapa lu Gue gatel aja. Kenapa? Enggak, gue gatel. beneran? Ini bagus nih insight-nya. Gue Jadi kayaknya dia nih. serius kan di lab school tuh seangkatan kerasa gitu socio-ekonomiknya pada privilege semua, dan mungkin buat aku nggak se privileged itu, tapi privilege kok. Cuma kerasa aja timpangnya, kayak misalnya banyak yang bisa kuliah luar negeri biaya sendiri. Emang tujuannya bener kata dia. Nggak, bukan dia doang. Bukan dia doang. Maksudnya Ini podcast paling bercanda sih. Kita gak boleh kayak gini dong. Ayo dong. nah, tapi sebagai seseorang yang nggak bisa pakai biaya sendiri, jadi it pushed me untuk cari cara gimana sih bisa ke luar negeri tanpa harus bayar sendiri gitu. That's why aku 4 kali exchange itu scholarship semua Wow. gitu. Bisa ya tidur tapi scholarship semua. Nah, Tidur tapi betul. scholarship. Bangun-bangun langsung 4 dapat ya? Iya. Nggak, maksudnya dia tidurnya di Australia, di Jepang gitu maksudnya mungkin. Oh gitu. Ya betul. Jadi itu that was one of my biggest dorongan sih, kayak I need to get out there. Tapi gimana caranya bisa sendiri gitu, nggak minta duit, nggak minjem, nggak pinjol. Jadi harus cari apalagi kan kalau ke luar negeri mahal banget kan. Jadi nggak bisa yang kayak sekedar kerja doang. Cepetan ngomongin. Langsung panas gitu ya. Ya intinya check your privilege. Enggak. Maksudnya intinya if you're like me, there are ways to get out there. Dan harus dikejar tuh beasiswa ya, walaupun double or triple the effort, tapi it's not impossible gitu. Dan when you get to that first step untuk nyampe gitu ke luar negeri atas effort kamu sendiri atau enggak juga, cuma maksudnya nyampe di luar negeri aja tuh udah langsung kayak membukakan so many opportunities, so many ideas. Kayak yang waktu itu aku nggak kepikiran dari SMP bisa gitu kuliah di luar negeri atau exchange ke luar negeri, apalagi on a scholarship gitu kan. Tapi pas udah pertama dapet dan udah nyampe ke luar negerinya tuh kayak Kayak ini isi podcast ketawa terus ya. kayak pas nyampe di luar negeri pertama tuh kayak langsung kerasa so many possibilities yang terbuka gitu loh. Kayak yang dulunya nggak kerasa impossible, kayak kerasa pipe dream doang, kayak mana bisa gue kuliah luar negeri gitu kan. Tapi pas udah nyampe sana tuh kayak kayaknya gue bisa jauh lebih banyak deh dari ini gitu. Lagi-lagi I'm destined for greater gitu. Oh. Iya. Gitu. Jadi itu tadi pertanyaannya apa ya? Oh, gimana sih cara bisa Gimana mencapai apa itu? aja yang harus disiapin? Yang disiapin. Dan
yang aku bilang aku juga ada privilege-nya, yaitu I grew up dengan udah diajarin Inggris dari kecil gitu kan. Jadi pas SMP pun aku hobinya spelling bee, lomba yang Inggris, bau-bau Inggris lah sama Miss Vela waktu itu. Nah, jadi itu privilege-ku yang aku baru pahami itu privilege tuh pas mungkin SMA dan kuliah gitu. Jadi banyak yang terbukakan ketika experiencing dan melihat orang lain tuh gimana sih gitu yang di luar lab school gitu. Jadi kalau di lab school kan mungkin being able to speak English well it's a normal thing gitu. It's not such a special thing gitu. Cuma perlu mengerti bahwa most Indonesians aren't like that gitu. Jadi that is my biggest privilege. Jadi pas mau daftar beasiswa pun itu memudahkan aku banget karena aku nggak harus belajar dari nol kan Inggrisnya. Aku mau tes TOEFL, mau tes IELTS itu juga nggak harus jungkir balik gitu untuk ngejar nilainya. Jadi sekali bayar tes mahal pun I knew that I wasn't gonna fail. It was just about skornya bagus aja atau bagus banget gitu loh. Gitu Bagus sih. banget ya sih 7 ya Kak? Kalau 7,5. Wow. Ya sih itu oke aja. Itu oke. Oke aja. Oke. Oke aja. Kalau 8 bagus. Kalau Oh, 7,5 ya oke lah. Lu berapa? IELTS lupa. Gue ambil SMA soalnya. Oh, Maksudnya oke. Ya, cuma intinya that was my privilege walaupun aku nggak bisa kuliah luar negeri biaya sendiri, but I knew that being able to speak English was a huge boost for my application gitu. Jadi dan I'm sure anak-anak lab school ini kan udah banyak yang grew up dengan dibiasain bahasa Inggris juga, so make use of that, seriusin itu untuk nantinya jadi bekal kamu untuk ngejar beasiswa karena itu penting banget. Ya, oke. Nah, terus kalau gitu berarti Akhirnya selesai juga ya tadi ya. Panas. Gimana? nah, terus habis itu experience yang kakak dapetin di kuliah luar negeri itu apa sih? Kayak mungkin emang ada perbedaannya kan berpendidikan di Indonesia dan di luar negeri, boleh diceritain ke anak? Iya. Mungkin tadi aku mau klarifikasi sedikit ya guys. Tapi tadi pertanyaan yang tadi Noah apa tadi sebelumnya? Aku mau nanya kayak gimana sih Kak biar bisa dapat beasiswa. Kalau Kakak kan maksudnya Jangan. Gimana cara bisa keluar bisa kuliah di luar keluar. negeri? Gimana? Makanya gimana cara bisa kayak SMA dan kuliah Iya di itu luar tuh negeri? gimana SMA sih dan Kak? kuliah di luar negeri. Apa aja yang harus disiapin gitu dari Apa aja SMP siapin? kira-kira? Oke. Gini guys, ini harus serius tadi karena tadi Kak Galuh mengeluarkan banyak topik Unek-unek kontroversi ya. gitu ya. First of all, aku sendiri itu sangat-sangat kagum dengan dunia luar karena aku sempat SD itu pernah ke Amerika Serikat. Oh. Ya, jadi di sana tuh pertama kali melihat kerjaan parents, jadi diajak keluarganya, jadi bukan biaya sendiri. Jadi beneran I have 1 year experience suatu sekolah di Amerika Serikat, melihat betapa luar negeri how advanced they are, how prepared, how committed. Jadi aku itu kelas 5 SD. I experienced all the yellow school bus, all the cafeteria, all the like the movies lah, pokoknya kayak di film-film gitu. How they ask us to ceritain cita-cita kita from all those small things, and I believe that from that point I was like, oh, luar negeri actually have another dimension that also can mendorong kamu untuk menjadi lebih baik gitu kan. Terus setelah cerita sedikit, setelah lulus dari SMP Lab School Cibubur, aku akhirnya masuk ke SMA yang di luar negeri di Melbourne, Australia. Nah, di situ juga aku juga belajar bahwa memang berbeda, sangatlah berbeda, tetapi kita juga tahu bahwa tidak semuanya itu di luar negeri. Aku mulai dewasa kan, aku merasa kayak nggak semuanya juga bagus-bagus banget kok di luar negeri, bahwa tahu mana yang baik, mana yang buruk, kita ambillah nilai baiknya, salah satu contohnya gitu kan. Dan aku merasa kayak kita harus mengaplikasikan ini dan kita harus bisa bawa kembali gitu dan kita lanjutkan. Nah, quick clarification tadi yang Kak Galuh bilang juga tadi, ini mesti sedikit lompat-lompat ya guys, kayak opportunity di luar tuh bener sangat banyak banget gitu, dan we need to capitalize that gitu kan. Kebetulan aku juga kerja part time, jadi nggak cuman kayak buang-buang duit yang tadi kata Kak bilang gitu kan, yang cuma kayak biaya mandiri atau apa gitu kan. But I had the privilege again yang tadi Noah bilang juga, I had the privilege because my family was there karena pindah juga, and I continue my education, and the privilege was
bisa melihat sebuah perspektif yang baru nih, sebuah dimensi yang baru. Dan tadi yang aku bilang tadi bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Oh di Indonesia seperti ini, di luar negeri seperti ini gitu. Dan cara-caranya ya mungkin ya untuk sekolah di luar negeri mungkin yang tadi Kak Galuh bilang putting the double effort ya, bahwa find opportunities, jangan pernah untuk berhenti bermimpi, always dream big, achieve big, and then ya hal-hal kecil sih. Dan kembali tadi yang Kak Galuh bilang bahwa lab school itu juga mempunyai privilege sebenarnya gitu, bahwa aku ngerasain kok from the small value, small things yang kayak mungkin cara berkomunikasi yang baik bersama guru, terus leadership from LDKS, terus how to meet your friends, from all those sort of things, kayak membuat kayak kita menjadi a better person and better individual sih ke depan gitu. Ini agak lompat-lompat jawabannya, tapi sorry banget ya. Gak apa ya. Nah itu kan berarti kayak proses gimana bisa sekolah di luar negeri. Kalau misalnya pengalaman pas selama berpendidikannya gitu, experience-nya tuh gimana? Jadi selama ngejalanin pendidikan tersebut tuh gimana? Kak Galuh? Sebenarnya kalau SMP dikaitin sama kuliah mungkin agak terlalu jauh karena biasanya mereka cuma menghitung prestasi 3 tahun ke belakang. Tapi maksudnya untuk dapat SMA yang bagus kamu juga harus perform well di SMP gitu kan. Jadi it's all connected in a way. Tapi mungkin yang dari aku lebih ngaruh sih ya values yang lab school built in me gitu, and how well they taught me in classes and how passionate the teachers are. Jadinya bikin aku semangat juga berkarya, belajar gitu kan. Takut keren banget. Ya, jadi itu ngaruh banget sih, dan especially the English part ya, aku kan udah dari SMP pun terbiasa dengan diikutin lomba spelling bee. Dulu kalau SD seringnya speech contest, dan dulu masih ada program-program lain yang English related tuh kayak online exchange Zooman sama international students gitu ya. Aku nggak inget programnya apa gitu, cuma ada yang kayak gitu. Nah pokoknya hal-hal kayak gitu yang biasain dan bikin aku pede dengan Inggris semakin jauh gitu kan. Dan ya itu ngaruh banget gitu. English is such an important aspect when you want to explore opportunities especially abroad gitu sih dari aku. Kak Galuh kan Kak Galuh. Aku ngomong Kak Galuh tapi ngeliatnya ke Kak Nafal nih. Maaf. Kak Nafal kan aku dengerin kakak kan jadi ketua PPI ya. Itu tuh gimana sih Kak caranya dan prosesnya kayak gimana aja? Iya, jadi alhamdulillah aku juga bersyukur bahwa aku diberi kesempatan dan diberikan amanah untuk menjadi presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di Monash University. Untuk prosesnya sendiri mungkin kalau aku beneran ngikutin dari awal sih, bahwa I will join the committee terus dari staff internal, terus I was doing that for 1 year and then dipercaya untuk teman-teman untuk memimpin lagi menjadi presiden. It's such a great opportunity for me to expand my networks, my leadership skills, and also my other skills lah, pokoknya soft and hard skills juga. Caranya mungkin untuk teman-teman ya mungkin yang sedang nonton di luar negeri atau apa, just again yang lab school juga pernah selalu ajakan kita dan always active in organization, harus aktif di dalam berorganisasi. Dan dimanapun kalian berada, mungkin Kak Galuh juga pasti juga pernah melakukan hal yang sama di ITB, di kampus, di entar dunia kerja, mungkin entar di SMA maupun di luar negeri pun juga. Just tryna capitalize that, always to push opportunity to terus berorganisasi sih. Mungkin itu kalau dari aku untuk pesannya sih. Yeah. Kalau Kak Galuh kan juga cum laude ya dengan IPK 3,91. Betul. Itu Kakak gimana sih Kak biar bisa keep up sama beasiswa dan lain-lain? Justru ya menurutku beasiswaku dan exchangeku itu membantu aku mencapai summa cum laude juga sih. Emang keteteran dan bukan keteteran tapi kayak pressure-nya jauh lebih besar. Kayak misalnya aku lagi exchange 2 minggu waktu itu dan balik-balik harus ngejar tugas-tugas yang ketinggalan. Terus bahkan waktu itu aku lagi ada magang wajibnya, ada KP dari ITB, dan itu juga aku masih lakuin pas di Jepang juga, pas balik juga masih dilanjutin. Pokoknya heboh banget yang waktu itu gara-gara ISMA aku juga ketinggalan SKS banyak.
Itu jadi teman-temanku SKS-nya cuma kayak 11 atau 9 atau 13 gitu. Jadi agak nyantai. Tapi aku waktu itu 23 tapi di luar itu masih ada proyek 2 SKS lagi, 4 SKS lagi yang harus dikejar gitu. Jadi pokoknya itu keteteran banget, emang capek. Tapi apa ya, karena dengan experience itu juga ngeboost aku di pelajarannya gitu loh. Kayak dengan experience exchange itu aku juga lebih tahu, lebih jago misalnya public speaking, presentasi, lebih mengerti influence multicultural dan how I can implement that into my work gitu di tugas kuliah juga, dan kayak perspektif beda yang aku dapatkan dari luar negeri yang bisa aku sharing dan implementasi ke tugasku sendiri, yang bikin itu lebih elevated gitu pas dan dosen-dosen juga jadi senang sama aku karena impresinya udah berprestasi nih gitu. Dan itu bikin aku jadi mahasiswa berprestasi juga gitu. Jadi it's all connected, dan aku mau saranin pas kuliah tuh banyak banget opportunities yang cuma bisa digapai pas kuliah gitu, pas menyandang title mahasiswa aktif. Jadi jangan sampai kayak mindsetnya kalau kamu bisa itu jangan sampai kayak pengen lulus buru-buru gitu, karena ketika you lose that title of mahasiswa aktif itu jadi banyak opportunities yang nggak bisa daftarin lagi gitu, atau baru bisa daftar pas S2 lagi gitu. Itu nggak semua orang mau S2 ya, tidak semua masalah diselesaikan dengan S2 ya gitu. Jadi kayak make use of that time, dan di kuliah tuh semuanya bisa terjadi gitu pokoknya. Maksudnya walaupun aku pas SMA atau bahkan pas SMP dianggapnya males-malesan, tidur mulu, atau pas SMA nilainya jeblok gitu kan gara-gara sistem belajar yang berbeda, tapi kayak ternyata pas kuliah aku bisa kok bounce back dan reach so much more gitu. Jadi jangan sampai berpaku pada past experiences yang mengekang kamu gitu, dan you have to reach for the stars gitu. Keren. Nah ternyata nih nggak kerasa ya, kayak udah lama kita ngobrol-ngobrol. So before we end this, mungkin Kak Naval sama Kak Galuh ada pesan atau tips and trick buat para lab schoolians yang misalnya mau dapat beasiswa, atau misalnya buat ngerencanain kehidupannya ke depannya, boleh disampaikan. Kak Naval mungkin? Mungkin untuk teman-teman lab schoolian yang menonton semuanya, mungkin sedikit pesan atau tips and trick ya kali ya, untuk mungkin belajar di luar negeri, berprestasi, ataupun a life lesson lah, that always trying to find opportunity sih. Tadi yang benar yang Kak Galuh bilang, always find that opportunity, bahwa di setiap tempat kalian berada, carilah kesempatan itu, don't waste your time. Jadi jangan kalian menunggu, don't be passive but be active to find opportunity, to find chances, find works yang pastinya akan berguna ke depannya buat kita gitu. Dan juga mungkin that always put everything 100%. So when you doing something, always put 100% on it. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Dan karena kalau kita setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah. So always put 100%, put your hard work, put your resilience on it, and that make sure the goal will be achieved gitu. Nah, aku mau tambahin yang put 100% itu. You cannot put 100% if you're taking on too much. Jadi harus tahu kapan harus nolak. You want to say no to some opportunities, but say yes to like the opportunities you want the best gitu loh. Jadi kayak kejar yang kamu suka, tapi emang masa muda kan untuk nyoba-nyoba juga kan. Jadi it's okay if the first time kamu nyoba bidang baru mungkin kamu gak suka, tapi kedepannya kamu jadi tahu no experience is wasted gitu. Jadi kamu mungkin 3 kali pertama nyoba bidang lain kamu gak suka semua, tapi itu juga bekal dan knowledge yang berharga gitu, bahwa kamu tahu kedepannya oke, aku harus avoid bidang ini, atau bahwa di bidang-bidang tersebut ada skill-skill tertentu yang kamu suka dan kamu master, yang kamu bisa aplikasiin ke bidang lain gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kamu belajar terus, emang itu lifelong lesson kan. Gak bisa sekali 2 kali kamu langsung tahu mau ngapain dan senangnya apa. Even when yang kayak aku dari SMP udah suka gambar, udah tahu mode cafe, itu masih banyak finding out about myself-nya. Oh aku nggak suka ini, oh aku suka ini, oh kedepannya aku mau kesini gitu tuh. Itu lifelong lesson. Tapi what you need to do is
tahu kapan untuk nolak, biar di opportunities yang benar-benar berharga untuk kamu itu kamu bisa give 100% in those. Iya. Gitu aja dari aku. Makasih Kak Naval dan Kak Galuh atas waktunya, banyak banget ya yang udah di-share dan very very inspiring buat para lab schoolians. Mungkin langsung kita Tutup aja ya. Oke lab schoolians, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah, kuliah.